Hasil dari investigasi itu ada 3 penyebab terjadinya kecelakaan kereta Bintaro 2 ini. Nah, ketika masuk setengah badan, truknya itu terjepit dan terjebak lah ya di antara rel tersebut. Halo YouTube, balik lagi sama gue Michi yang selalu senang nih liatin kalian, yang selalu setia nontonin setiap episode-episode dari Michi Diary. Nah guys, kalau di sebelumnya gue udah bahas tentang tragedi Bintaro 1, yang dimana itu adalah tragedi atau satu peristiwa yang bersejarah dalam tragedi pertransportasian yang ada di Indonesia. Dan kali ini gue akan lanjut lagi nih tentang kisah bersejarah selanjutnya di Basar, bahas seputar sejarah. Dan sejarah yang gue mau bahas kali ini masih tentang tragedi Bintaro, yaitu tragedi Bintaro 2. Jadi tragedi ini terjadi di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi tragedi Bintaro ini melibatkan antara KRL jurusan Serpong Tanah Abang dengan nomor 1131 dengan masinis yang bernama Darman Prastio yang usianya masih 25 tahun. Di saat itu melibatkan juga truk tangki BBM milik Pertamina yang dikemudikan oleh Pak Kosimin yang berusia 50 tahun. Jadi KRL Serpong Tanah Abang berjalan dari stasiun Sudimara pada jam 11:01. Pada saat itu sebenarnya sudah mulai muncul ya guys permasalahan, tetapi bukan itu yang menyebabkan kecelakaan terjadi ya, karena nggak ada hubungannya nih sama kecelakaan ini. Jadi ceritanya kereta tersebut terlambat berangkat karena salah satu AC di gerbongnya itu rusak. Nah tetapi pada saat itu banyak pegawai ya, banyak penumpang ya yang sudah masuk ke dalam kereta tersebut. Dan karena penumpang yang kebanyakan adalah seorang pekerja ya, yang dimana mereka juga harus kejar-kejaran dengan waktu agar lebih cepat sampai, dan otomatis banyak penumpang juga yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum AC itu selesai diperbaiki. Singkat cerita, AC tersebut berhasil diperbaiki dan berangkatlah nih kereta tersebut dari stasiun Sudimara. Kereta tersebut banyak mengangkut penumpang dari stasiun Jurangmangu dan Pondok Ranji. Nah, semuanya ini adalah pekerja ya. Tujuan akhir mereka adalah di Tanah Abang. Nah, nggak lama kereta itu berangkat, kurang lebih 4 menit, yang dimana jaraknya itu baru sekitar 2,5 km, yang artinya nggak jauh lah ya dari tempat itu. Dan saat itu jam sudah menunjukkan 11:15. Dan tujuan selanjutnya adalah stasiun Kebayoran Lama. Di saat itu kereta melintas dengan kecepatan 57 km per jam. Nah ini tuh lumayan cepat ya guys. Lalu tiba-tiba terlihatlah truk tangki yang dimana posisinya ini sudah setengah badan, yaitu berada di tengah rel. Jadi truk tangkinya itu sudah masuk ke jalur kereta guys. Dan gimana ceritanya truk tangki BBM ini bisa tertabrak oleh KRL ya. Dan inilah dia kronologinya. Jadi ceritanya truk ini dibawa oleh supirnya yang bernama Pak Kosimin bersamaan dengan keneknya yang bernama Pak Mujiono. Nah mereka ini datang dari perlintasan kereta api di Pondok Betung atau perlintasan 57A yang terletak di kawasan Bintaro. Dan di saat itu truk membawa sekitar 24.000 liter bensin. Dan ternyata truk itu lolos dari palang pintu yang menandakan bahwa kereta api akan melintas. Dan sebenarnya kondisi di sekitaran jalan itu juga tidak bagus ya, banyak bergelombang di mana-mana gitu. Dan apalagi rambu-rambu di sekitarannya itu sudah tua, kayak salah satu contohnya itu
lampu peringatannya terlihat buram ya. Terus juga ada pohon-pohonan besar yang menutupi rambu-rambu yang ada di sana. Jadi tuh nggak kelihatan guys rambunya karena pohon besar yang ada di sana. Jadilah pada saat itu Pak Kosimin sebagai supir nih bisa menerobos palang pintu tersebut yang 100% belum tertutup. Nah, ketika masuk setengah badan, truknya itu terjepit dan terjebak lah ya di antara rel tersebut. Nah, mau maju nggak bisa dan mau mundur dia juga udah nggak bisa guys. Nah, ditambah lagi jalanan itu banyak yang nggak rata gitu. Jadi walaupun sudah dibuka ya pintunya, itu Pak Kosimin nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi bener-bener truknya itu tertahan di rel tersebut. Dan saat itu masinis yang ditemani oleh asistennya yaitu Agus Suroto yang usianya masih 24 tahun. Dan juga ada teknisi yang bernama Sofyan Hadi yang usianya baru 20 tahun, dimana posisinya pada saat itu sangat amat genting ya guys. Jadi kereta api juga udah nggak bisa lagi buat ngerem mendadak karena posisinya itu udah bener-bener sangat deket gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri kalau kereta api itu nggak bisa ngerem mendadak, dia tuh harus ngerem dari jarak yang lumayan jauh gitu. Dan pada saat itu penjaga perlintasan lalu lintas dia juga udah turun tangan, dia juga sudah mengibarkan bendera warna merahnya yang mengabarkan bahwa akan terjadinya kecelakaan yang tidak akan bisa dihindari. Di saat itu teknisi yang bernama Sofyan Hadi sudah yakin bahwa akan terjadi satu kecelakaan yang sangat hebat. Dan langsung aja nih si Sofyan ini berinisiatif untuk lari ke luar gerbong. Dia berlari sambil berteriak, "Tolong mundur! Mundur, tolong ya, mundur, mundur, lari ke tempat yang paling belakang. Silakan lari ke gerbong yang paling belakang karena sebentar lagi kereta ini akan menabrak." Lah, langsung saja Sofyan ini kembali ke gerbong masinis. Bukannya dia lari untuk menyelamatkan dirinya bersama dengan penumpang yang lain, tetapi Sofyan Hadi ini malah kembali ke gerbong masinis untuk menemani kedua temannya tersebut. Mereka sebisa mungkin menghentikan kereta api tersebut ya guys, dan berharap bahwa tabrakan itu bisa mereka hindari. Dan pada saat itu Sofyan juga sudah menutup pintu pembatas ya antara gerbong dengan ruangan mesin, yang jika tidak ditutup itu akan menimbulkan kebakaran atau kecelakaan yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi, dan pastinya itu akan menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak. Dan pada akhirnya ketiga orang tadi yaitu Darman Prastio sebagai masinis, Agus Suroto sebagai asistennya, dan juga Sofyan Hadi yaitu sebagai teknisi tidak sempat menyelamatkan diri mereka. Hingga akhirnya kereta tersebut menabrak truk Pertamina pada pukul 11:27. Dan sementara itu si supir truk yaitu Pak Kosimin dan juga asistennya yang sebenarnya tuh sudah menyadari bahwa truk itu akan ditabrak oleh kereta. Mereka berdua memilih untuk melompat dari truknya dan menyelamatkan diri ya. Dan barulah truk tersebut ditabrak oleh kereta dan terseret sejauh 250 meter, dan 5 menit kemudian truk tersebut barulah terbakar. Pada saat itu terjadi kurang lebih 3 kali ledakan yang menyebabkan kobaran api yang membakar muatan bensin di dalam truk tangki tersebut. Ketiga orang tersebut terbakar di dalam ruang masinis, sementara supir truk mengalami luka-luka ringan dan mereka tidak kabur sama sekali ya guys. Mereka tetap berada di lokasi tersebut. Dan sementara itu para penumpang yang cukup banyak mereka mengalami kesulitan juga nih.
di dalam gerbong tersebut ya. Ada yang terjepit, terhimpit satu sama lain di dalam kereta. Dan kereta mereka terguling dan keluar dari rel dan juga perlintasan. Pada saat itu penumpang jatuh ke sisi sebelah kanan. Penumpang juga menjadi panik ya. Kemudian penumpang yang berada di sisi paling depan juga sudah mulai merasakan hawa yang sangat panas berasal dari kebakaran tersebut. Mereka semua berteriak histeris dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, yang dimana kondisi gerbong sudah dalam keadaan terbalik. Tidak lama dari situ, gerbong yang kedua juga sudah mulai mengeluarkan hawa yang sangat panas ya, dikarenakan kebakarannya semakin besar guys. Lalu kemudian beberapa petugas yang masih selamat ya, mereka berinisiatif untuk mematikan listrik agar tidak terjadi korsleting listrik. Nah, kondisi saat itu sudah semakin mengerikan ya, yang dimana truk Pertamina itu sudah semakin terbakar. Begitu juga dengan ruang masinis. Kobaran api itu juga sudah semakin besar, dan pada saat itu warga yang berada di sekitaran lokasi langsung mengambil tindakan untuk menolong. Mereka membuka pintu gerbong yang aman ya untuk menyelamatkan para penumpangnya. Warga yang rumahnya berada di sekitaran lokasi langsung membawa korban yang terluka untuk mendapatkan pertolongan pertama. Mereka ada yang diistirahatkan dan mereka juga ada yang diberi obat sebisa warga sekitar. Hingga pada akhirnya pemadam kebakaran datang ke tempat lokasi kejadian untuk menghentikan kebakaran yang semakin hebat. Dan kurang lebih selama 2 jam pihak pemadam kebakaran itu berusaha untuk memadamkan api. Lalu kemudian barulah mereka menyelamatkan korban-korban yang terjepit di dalam gerbong. Dan di ruang masinis itulah ditemukan 3 orang korban. Mereka ditemukan meninggal dengan keadaan terjepit di antara lokomotif. Dari kabar yang beredar, korban awalnya berjumlah 6 orang, tetapi berangsur-angsur itu bertambah menjadi 9 orang. Jadi itu ada yang dirawat ya di rumah sakit, kemudian beberapa hari kemudian dia meninggal gitu. Jadi korbannya terus bertambah ya guys. Dan 80 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan dampak dari kecelakaan itu lalu lintas antara stasiun Kebayoran dan juga Pondok Kranji menjadi terganggu dan menyebabkan kereta api dari arah Merak Tanah Abang tidak bisa melewati jalan tersebut. Begitu juga dengan KRL ya, mereka tidak bisa beroperasi karena kan terputus aliran listriknya. Dan barulah beberapa hari setelah diperbaiki itu baru bisa digunakan kembali. Dan semenjak kejadian itu setiap kereta yang melintas di jalan itu harus diperlambat, yaitu sekitar 5 km per jam. Dan kemudian pemerintah menutup permanen nih palang pintu agar tidak ada lagi terjadinya kecelakaan lalu lintas di atas rel kereta api tersebut. Pemprov DKI pada saat itu membangun jalan layang juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang baru aja diresmikan di tahun 2018. Nah, jasa dari 3 orang yang tadi ya itu benar-benar dikenang dan diingat selalu oleh pihak kereta api. Nah, oleh sebab itu pihak PT KAI menaruh nama-nama mereka dan diabadikan di beberapa tempat nih sebagai pengingat dari jasa-jasa mereka. Yang pertama ini nama dari Darman Prastio, yaitu masinisnya ya, yang diabadikan di Balai Pelatihan Teknisi atau BPTT di Yogyakarta. Yang kedua adalah Agus Suroto. Nah, dia juga diabadikan namanya di Balai Pelatihan Operasional dan Pemasaran yang ada
di Bandung. Dan yang ketiga adalah Sofyan Hadi, dia adalah teknisi ya, namanya juga diabadikan di Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian atau BPTP yang berada di Bekasi, dan mereka dianggap sebagai pahlawan karena berkat mereka korban tidak menjadi banyak. Sementara itu supir dari truk tersebut ya, truk tangki BBM tersebut itu dijadikan tersangka. Polisi menjerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimana si supir ini melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan besar dan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian pihak PT KAI juga membuat prasasti nih di stasiun Tanah Abang untuk mengingat tragedi Bintara 2. Dan ada cerita-cerita yang memilukan juga nih dari setelah kejadian itu. Jadi dari keluarga Padaman Pastio sebagai masinis yang tewas ya, dan juga ada cerita dari orang-orang yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah cerita dari Pak Darman, yang dimana pada saat itu Pak Darman ini pernah bercerita kepada pamannya yang bernama Suroyo. Pak Darman ini bercerita bahwa dia sebenarnya mempunyai beban yang sangat berat dengan pekerjaan yang dia jalani. Karena dia itu beranggapan bahwa pekerjaan ini memiliki tugas yang sangat besar, dan itu pastinya itu mempunyai resiko yang sangat besar juga. Yang ternyata Pak Darman ini pernah mengalami sebuah kecelakaan sebelum terjadinya kecelakaan yang menewaskan dirinya itu. Nah, dia bercerita bahwa Pak Darman ini pernah menabrak orang, dan setelah kejadian itu Pak Darman menjadi kepikiran nih, apalagi korban yang dia tabrak itu meninggal dunia. Namun pamannya ini memberi pengertian kepada keponakannya itu bahwa kecelakaan dalam kereta api bukanlah salah dari petugasnya, karena yang namanya kereta api itu sudah punya jalannya masing-masing, jadi sudah punya aturannya sendiri gitu, yang dimana jalan tersebut tidak boleh didekati oleh orang awam, yang artinya itu adalah jalanan yang sangat berbahaya. Di sini pamannya juga menyampaikan ya bahwa kecelakaan pada saat itu bukanlah salah dari keponakannya, yaitu Darman Prastio. Kemudian yang kedua adalah cerita dari korban yang selamat yang bernama Dinda. Beberapa lama dari Dinda berada di dalam kereta, Dinda ini mendengar dentuman yang sangat keras, yang ternyata itu adalah dentuman dari tabrakan tersebut. Nah, pada saat itu Dinda sempat melihat kobaran api, dan pada saat itu juga Dinda ini langsung berteriak dan berlari bersama dengan para penumpang yang lainnya. Dia berlari dan kemudian dia juga mengaku telah menginjak korban yang lainnya, di mana pada saat itu Dinda sudah tidak bisa lagi nih mengontrol keadaannya. Nah, padahal orang yang dia injek itu sudah berteriak minta tolong ya, tapi karena udah nggak konsen lagi ya, jadi ya udah keinjek aja lah itu korban yang lainnya. Nah, dia hanya fokus pada besi yang ada di atas gerbong tersebut untuk bisa berpegangan agar dia bisa menyelamatkan dirinya sebelum gerbong itu terbakar. Nah, akhirnya Dinda ini berhasil diselamatkan oleh warga yang berhasil membuka pintu gerbong kereta api tersebut. Nah, pada saat itu Dinda keluar dari kereta sebagai korban yang ketiga yang berhasil keluar dari gerbong tersebut. Dan di situ Dinda juga mengatakan bahwa dia meninggalkan semua barang-barangnya ya di dalam gerbong karena dia tuh sudah merasa panik, dan kondisi Dinda pada saat itu juga sudah mengerikan ya, setengah dari rambutnya itu sudah terbakar. Kemudian yang ketiga ini adalah cerita dari korban yang selamat juga yang bernama Monica Astriadilla. Dia merupakan karyawan yang bekerja di daerah Tanah Abang ya. Biasanya si Dinda ini
memilih gerbong wanita, yaitu yang berada di gerbong yang paling depan ya. Tetapi kali itu Dinda tidak memilih gerbong wanita tersebut ya, yang di depan, karena kondisinya saat itu sudah lumayan penuh gitu. Nah, beruntunglah Dinda ini tidak memilih gerbong wanita yang ada di paling depan itu, karena kalau dia pilih yang ada di situ itu pastikan dia harus berlari dan menumpuk gitu loh dengan para penumpang yang lain. Dan di gerbong yang satu itulah hawa panas pertama kali terasa. Dan pada saat itu Monica ini juga sudah terhimpit dan juga jepit-jepitan dengan penumpang yang lain. Monica terus berlari sampai akhirnya Monica ini menemukan pintu gerbong yang terbuka. Dia ini berhasil menyelamatkan diri dengan kondisi tubuh yang sudah penuh luka yang parah ya. Bahkan Monica ini juga melihat nih orang-orang yang berada di belakangnya itu dengan kondisi yang sudah terbakar. Jadi tuh ada luka bakarnya, ada api yang tersangkut di rambut, di baju seperti itu. Dan mereka untungnya masih bisa diselamatkan. Nah, ini juga adalah salah satu tragedi yang sangat mengerikan ya. Dan pastinya ini tidak akan pernah dilupakan oleh para korban ya pada saat itu. Dan karena kejadian itulah pihak pemerintah melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Dan hasil dari investigasi itu ada 3 penyebab terjadinya kecelakaan kereta Bintaro 2 ini. Salah satunya karena pintu dari arah Tanah Kusir tertutup jauh lebih lambat dibandingkan arah pintu Ceger, sehingga pengendara-pengendara nakal akan mudah untuk menerobos, yang salah satunya itu adalah truk Pertamina ya yang dikemudikan oleh Pak Kosimin. Dan saksi mata juga bilang ya pada saat itu sebenarnya palang pintu itu terbuka, yang dimana itu memudahkan untuk truk ini bisa maju atau mundur. Tetapi gara-gara si supir ini panik, si supir ini langsung melompat dari truk tersebut, terus truk itu ditinggalkan begitu saja dan itu menyebabkan kecelakaan terjadi. Dan yang kedua, dari pihak KNKT menemukan juga kerusakan di bagian rambu, yang dimana rambu itu sudah mulai buram, termasuk juga jarak fungsi dan juga penempatannya. Supir truk juga tidak melihat lagi nih adanya rambu, karena melihat rambu itu sebenarnya tuh nggak nyala gitu kalau menurut keterangan dari si supir truk. Dan dia mengira juga nih bahwa kereta itu sebenarnya tuh udah lewat gitu, jadi ya udah dia nerobos aja ke dalam. Dan itu juga terhalang oleh pepohonan yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir itu karena di sekitaran jalan itu sudah tidak rata lagi atau banyak yang bergelombang lah ya. Dan itulah dia tadi guys kronologi dari tragedi Bintaro 2. Kalau kalian suka sama Basar kali ini, kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Basar selanjutnya. Bye bye.